Good morning, my dear children. Happy Tuesday. How are you this morning? Hopefully, you're healthy and stay enthusiastic to follow our lesson today. With me, Mrs. Ina. Nice to meet you again. Before we start our lesson, let's pray. I want to ask your permission to ask to pray as a Catholic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My Jesus Lord, please give us a peace of mind as we prepare for this time to study. Help us to focus on our study. Keep us from distractions so that we will make the best use of this time available to us. Above all, I thank you for the ability to be able to study and for the many gifts and talents you have given to us. Help us always to use them in such a way that they honor you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, my children, please don't forget fill your attendance in the Google form. If you're ready, now let's start. Oke anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan belajar tentang expression of inviting. Ungkapan mengajak atau mengundang seseorang. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari memberi dan meminta informasi terkait mengajak serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyebutkan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan mengajak sesuai dengan konteks. Dan yang ketiga, merespon ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan mengajak. Nah, di dalam materi kita hari ini ada dua penilaian, yakni yang pertama sikap dan yang kedua pengetahuan. Okay, let's look at the pictures below. Mari anak-anak, semua kita melihat pada gambar yang ditayangkan. Gambar yang pertama, the first picture. Ada dua temanmu yang berdialog, Edo dan Benny. Ya, di sini Edo say, "Let's go to the canteen." Ayo kita pergi ke kantin. And Benny answered, "Okay," yang berarti baiklah. Dalam gambar ini, Edo mengundang atau mengajak Benny untuk ke kantin. Dan Benny accepting atau menerimanya. Next, second picture. Picture number 6. Udin said, "Will you join us to the library?" Udin mengajak, ya. Dani, "Maukah kamu bergabung dengan kami ke perpustakaan?" Dani menjawab, "Okay, but wait a minute." Oke, tapi tunggu sebentar, katanya. And the next picture, Siti said, "Please come with me to meet the principal." Siti mengajak Nia,
Tolong ikut saya ke kepala sekolah. And Nia said, Nia berkata, sorry, I'm busy. Maaf, saya sibuk. Di sini Nia menolak, ya, yang artinya dia declining, menolak ajakan Siti yang inviting. And the last picture, Ani said, can I join you? Bisakah saya bergabung dengan Anda? Lalu Siti menjawab, sure, please come with me. Yang artinya tentu, ikutlah denganku. Di sini Ani inviting, ya. Dan Siti accepting, menerima, ya, ajakan daripada Ani. Oke. Next. Yang berikut Ibu berikan juga lagi dialog, ya. Ada dialog antara Renata dan Hana. Oke. Hello Hana, long time no see. Yang artinya halo Hana, lama tidak bertemu. Hana said, hello Renata, it's been a while. How are you? Yang berarti halo Renata, sudah lama sekali ya. Apa kabarmu? Renata said, I'm fine, thanks. I'm busy with my career now, so I rarely been at home. Yang berarti aku baik-baik saja, terima kasih. Aku sibuk dengan karirku, jadi aku jarang ada di rumah. Selanjutnya, Hana said, I've heard your success out there. Your clothing line business has gone abroad, isn't it? Yang berarti aku sudah mendengar kesuksesanmu di luar sana. Bisnis bajumu sudah sampai ke luar negeri, kan? Renata said, oh yes it is, thanks God. Yang berarti oh ya, aku sangat bersyukur. Hana said, it is because you work so hard, then you gain a lot too. Yang berarti itu karena kau bekerja keras, jadi kau mendapatkan hasil yang banyak juga. Renata said, I swear, that's nothing. I want to tell you that I will hold the wedding on the end of this month. Itu bukan apa-apa. Aku ingin memberitahumu bahwa aku akan menikah pada akhir tahun ini. And Hana said, oh really? It's such a good news. Yang berarti, oh benarkah? Itu berita baik. And Renata said, the party will be held on 20 March in the Kencana Hotel Ballroom. Please be there, Hana. Yang berarti pesta pernikahannya akan diadakan pada tanggal 20 Maret di Ballroom Hotel Kencana. Tolong datang, Hana. Hana said, it's delightful to come to your wedding. I will come, of course. Yang berarti akan menyenangkan untuk datang ke pesta pernikahanmu. Aku tentu saja datang. And Renata said, thank you, Hana. Terima kasih, Hana. Dan Hana, I swear, yes, I can't wait to see you there. Ya, aku tidak sabar melihatmu di sana. Oke, next. Berikutnya Ibu juga memberikan
contoh-contoh lainnya untuk menambah pemahaman kita. Di sini terlihat ada 3 tabel. Ada tabel inviting yang artinya mengajak atau mengundang. Yang berikutnya, ajakan kita itu bisa accepting, bisa ada yang menerima, ya, orang yang kita ajak. Dan berikutnya juga bisa saja mereka menolak, declining or refusing, menolak ajakan kita, ya. Oke, mari kita lihat bersama. First, let's go to the canteen for lunch. Dia bisa saja menerima, acceptingnya, good idea, let's go. Bisa juga dia menolak, refusing, sorry, I brought my own lunch. Ya, jadi itu ya contoh yang pertama. Dia ada, ayo kita pergi ke kantin untuk makan siang. Lalu kalimat dia menerima, ide bagus, ayo pergi. Ataupun dia menolak, maaf, saya sudah membawa bekal makan siang sendiri. Next, second sentence, ya. Let's do our group assignment this afternoon. Accepting, sure, no problem. Declining, I'd love to, but I'm very tired. Let's do it tomorrow. Yang berarti, mari kita lakukan tugas kelompok kita sore ini. Tentu tidak masalah. Berarti ia menerima, ya, menerima ajakan. Dan bisa juga ia menolak, ya, dengan senang hati. Tapi saya capek. Mari lakukan besok. Next, third sentence. Why don't you join our study club? Accepting, I'd love to, thank you. Declining, sorry, I have joined Mila's study club. Next, terjemahannya, ya. Mengapa kamu tidak bergabung dengan klub belajar kami? Accepting, dengan senang hati, terima kasih. Ia menerima, ya. Dan bisa juga ia menolak, ya. Maaf, saya sudah bergabung dengan klub belajarnya Mila. Oke, next, 4. Would you go to the party with me? Accepting, sure, thank you. Declining, I'd love to, but I have promised to go with Indian. Ada konser musik, ya. Mengapa? Mana? Dia katakan gini, ya. Mengapa kamu tidak maukah kamu pergi ke pesta dengan saya? Tentu, terima kasih. Ya, bisa juga dia menolak dengan senang hati. Tapi saya berjanji untuk pergi dengan Andin. Next. There is a music concert. Why don't we go along? Accepting, that sounds interesting. Sure, dia menerima, ya. Kedengarannya menarik, tentu. Dan dia juga bisa menolak, sorry, but I don't really like a concert. Maaf, saya sungguh tidak suka itu konser. Next, let's do our fair work this afternoon. Sure, no problem. Itu ya menerima, ya, menerima ajakan. Tentu tidak masalah. Bisa juga ya menolak. I'd love to, but I'm very tired. Let's do it tomorrow. Dia katakan, oh, saya suka, ya, menyenangkan, tapi saya sungguh capek, lelah. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu besok. Next, let's browse the materials from our paper in the library. Ya,
Jadi dia katakan, mari kita telusuri materi untuk makalah kita di perpustakaan. Ya, ajakan itu bisa dijawab dengan menerima. Ya, menerima good idea. Let's go now. Ya, ide bagus. Ayo kita pergi sekarang. Bisa juga dia menolaknya. Sorry, I can't. I have to meet the principal now. Maaf, saya tidak dapat. Saya harus bertemu kepala sekolah sekarang. And the last, why don't you join our study club? Maukah kamu? Mengapa? Sorry, why don't you join our study club? Mengapa kamu tidak bergabung dengan klub belajar kami? Bisa dia menerima. I'd love to. Thank you. Yang berarti dengan senang hati. Terima kasih. Bisa juga ia menolak, ya. Very sorry. I've already joined Maya study club. Wah, dengan senang hati. Tapi saya sudah bergabung dengan klub belajarnya Maya. Oke anak-anak, dari beberapa contoh yang ibu sudah berikan kepada anak-anak, maka itulah yang kita pelajari tentang inviting, ya. Jadi inviting itu or giving invitation yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Biasanya ada respons atau tanggapan dari seseorang atas undangan atau ajakan, or responding to invitation. Nah, anak-anak, fungsi sosial yaitu menjalin hubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Dan juga unsur kebahasaannya ada kosakata, tata bahasanya, ucapan, tekanan, dan intonasi. Oke anak-anak, setelah materi yang kita terima semuanya, ada ibu berikan tugas pengetahuannya. Just 5 number, cuma 5 nomor. Ya, silakan dikerjakan. Ya, lengkapi pertanyaan itu dengan dialog, itu dengan suitable sentence from the boxes, ya. Kata-kata yang cocok di atas ini, ya. Next, please don't forget to do your task. And please send to me. The next meeting is expression of asking permission. Ungkapan meminta izin, ya. And to closing our meeting today, I will pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Jesus, my teacher, thank you for giving us this opportunity to be able to study accordingly. May this wisdom that we have learned during this subject give us knowledge to help us in our examinations. Lord, teach us to be always grateful for your kindness and give those who are lacking of education. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.